Grobogan memiliki motif yang jarang dipakai oleh daerah lain. Motif yang diangkat sangat unik. Tanaman merupakan salah satu motif yang diangkat oleh pengrajin batik Grobogan. Mengapa tanaman? Motif tanaman yang mewarnai corak batik dari kota kedelai ini seringkali menjadi pertanyaan tersendiri di benak orang yang belum tahu seluk-beluk Kabupaten Grobogan. Dalam hal ini dapat dilihat dari peran Kabupaten Grobogan yang dikenal sebagai ladang pangan bagi masyarakat Jawa Tengah. Banyak tanaman yang dapat tumbuh subur di Grobogan. Untuk motif tanaman ini sangat unik untuk diangkat sebagai inovasi dari pengrajin. Perkenalkan, nama saya Siswanto, owner dari Gunung Kabupaten Singosari. Gimana sih Pak sejarah atau asal mula pembuatan batik di sini? Kalau Grobogan sendiri kan sebetulnya bukan sentra batik ya, bukan sentra batik. Jadi waktu itu tahun 2010 itu baru ada penggalangan batik Grobogan 2010 ya. Kemudian sebetulnya Purudita itu mandiri. Nah, kalau setelah mendengar kalau di Grobogan itu digalakkan, baru Purudita berani melangkah untuk mendirikan batik Purudita. Untuk motifnya sendiri, motif paling sering digunakan atau paling laku? Untuk Grobogan biasanya itu mengambil motif itu dari satu, itu sumber daya pertanian ya. Kalau di Grobogan itu kan yang paling bagus apa? Kedelai. Ya, kedua jagung, kemudian baru padi. Itu yang pertama motifnya biasanya diambil itu. Ya, sekarang menyebutnya pajali, padi, jagung, kedelai. Ya. Terus kemudian yang kedua itu diambil dari sejarah atau budaya yang ada di Grobogan. Seperti apa? Seperti mungkin ada di situ ada wisata beduk, sejarah. Kemudian Ki Ageng Selo sendiri itu diambil kemudian diterapkan di motifnya sendiri. Ya seperti yang ada di sini juga ada jagungnya, ada kedelainya. Ya, itu untuk motif Grobogan rata-rata seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk motif Grobogan dipadukan atau dikombinasi dengan motif-motif klasik seperti Solo, Jogja itu. Ya. Untuk alatnya apa saja dan bagaimana fungsinya? Kemudian alat-alat di sini sudah ada semua. Yang kita butuhkan untuk bahan dulu ya. Bahan dulu itu pertama adalah yang utama apa? Kain. Harus ada kain. Kainnya warnanya putih. Kalau orang selatan atau orang Solo, Jogja itu menyebutnya mori. Kalau sini mori kan untuk kapan gitu ya, tapi kalau di sana kan kain itu tidak semua kain bisa diproses. Ada pertama itu apa? Katun, kemudian supra, ya, kemudian ada lagi kemudian mesres, ada juga yang kemudian ada juga kain yang santung, ya, dan lain-lain. Pewarna di dalam batik itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah warna alam. Ya, warna alam itu macam-macam, bisa dari daun, bisa dari buah, bisa dari bunga, bisa dari akar, bisa dari pelepah dan sebagainya. Itu warna alam. Nah, caranya gimana? Itu diekstrak. Diekstrak itu apa? Direbus, ya, diambil sari-sarinya, didinginkan, baru dibuat pewarna. Kemudian warna yang kedua kategorinya adalah pewarna sintetis. Pewarna sintetis itu ada warna natrol, ada warna indigo sol, dan lain-lain. Kemudian ada juga pewarna reaktif, yaitu yang kita gunakan seperti ini. Itu adalah pewarna reaktif. Jadi yang kalian lihat jadinya ya seperti itu. Kalau sintetis enggak, biasanya molah-maleh kalau setelah proses. Oke, jadi reaktif itu sama persis. Nah, reaktif yang kita pakai itu adalah warna remasol. Di pasar banyak juga warna reaktif yang lain. Itu pewarna ya. Satu warna alam, warna sintetis, warna reaktif. Kemudian untuk bahan yang selanjutnya setelah pewarnaan itu adalah kunci warna, patokan. Di dalam membatik harus ada proses kunci warna. Biar apa? Biar tidak luntur.
lain-lain. Kalau pewarna alam, kunci warnanya pakai apa? Ada 3. Bisa pakai kapur tohor. Tahu nggak kapur tohor? Kapur tohor itu kapur yang untuk melabur, ya, putih warnanya, yang panas itu kena air. Kemudian tawas itu yang untuk menjernihkan air itu. Kemudian yang ketiga adalah larutan tunjuk, dibeli di bahan batik, ya, itu kunci warna. Kemudian untuk sintetis ada lagi sendiri untuk kunci warnanya. Kemudian warna reaktif ini kunci warnanya adalah water glass. Nanti kalian lihat bentuknya water glass kayak apa, itu cairan kental gitu ya, itu untuk menguji warnanya. Kemudian